Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang Career in Forensic Psychology and Education. Sebelum masuk ke materi, mari kita kenalan dulu sama anggota-anggota kelompok kami. Ada Farel, Lutfi, Hafiz, Amalia, Nadila, dan saya sendiri Agatha. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi. Psikologi forensik adalah bidang ilmu psikologi yang memadukan praktik psikologi dan hukum. Kata forensik itu berasal dari bahasa Latin yaitu forensis, yang berarti forum atau sistem pengadilan Romawi kuno. Psikologi forensik juga didefinisikan sebagai cabang ilmu psikologi yang mencoba menerapkan metode dan konsep psikologis dalam peradilan pidana. Nah, psikologi forensik meliputi beberapa bidang, yaitu psikologi perilaku kriminal. Nah, dia itu mempelajari tentang perilaku kriminal dan bagaimana manusia berperilaku dalam situasi kriminal. Yang kedua, psikologi klinis forensik, mempelajari tentang evaluasi dan penanganan perilaku yang tidak diinginkan secara sosial. Nah, terus ada psikologi investigatif. Ini mempelajari tentang metode dan teknik yang digunakan oleh badan kepolisian dalam penyelidikan kriminal. Selanjutnya ada peran psikologi forensik dalam masyarakat dan hukum. Yang pertama kita ke peran psikologi forensik dalam masyarakat dulu. Di sini ada dua, yaitu pengembangan pemahaman dan pendidikan dan pemeriksaan. Nah, kalau peran di psikologi forensik dalam hukum itu ada 3: pengaplikasian metode dan konsep psikologis, tahap penegakan hukum, dan kewenangan peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmi dengan NIM 155. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan juga tugas psikolog forensik. Jadi yang pertama adalah melakukan evaluasi psikologis terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum seperti terdakwa, saksi maupun korban. Lalu yang kedua adalah bertanggung jawab untuk memberikan saksi ahli di pengadilan, memberikan saran kepada pengacara, hakim, atau lembaga penegak hukum lainnya, serta terlibat dalam proses penelitian untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal dan untuk mengembangkan strategi rehabilitasi yang lebih efektif. Yang selanjutnya adalah berperan dalam berbagai aspek penelitian dan pengembangan dalam bidang psikologi kriminal. Dan yang terakhir adalah berkontribusi dalam mengembangkan dan mengevaluasi program-program rehabilitasi untuk narapidana agar dapat mengurangi resiko kembali berbuat kejahatan setelah mereka dibebaskan dari penjara. Di sini saya akan menjelaskan keahlian dan kompetensi. Psikologi forensik berperan dalam 4 tahap penegakan hukum. Yang pertama adalah pencegahan. Pada tahap ini, psikolog membantu aparat hukum dalam memberikan sosialisasi tentang cara pencegahan perilaku kriminal. Lalu yang kedua ada penanganan. Psikolog membantu aparat hukum dalam mengidentifikasi motif perilaku. Lalu yang ketiga ada pemidanaan. Di dalam tahap ini, psikolog memberikan penjelasan tentang kondisi psikologis dari pelaku sehingga aparat hukum bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan pelaku. Lalu yang terakhir, keempat, ada pemenjaraan. Pada tahap ini, psikolog memberikan pendampingan pada pelaku kejahatan yang telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan. Lalu selanjutnya ada keterampilan penilaian klinis. Di sini psikolog forensik dibutuhkan untuk mengungkap kasus kriminal masyarakat, khususnya yang membutuhkan identifikasi psikologis pelaku dan korban kejahatan. Psikologi forensik dapat memberikan gambaran yang utuh tentang kepribadian pelaku dan korban sehingga aparat penegak hukum bisa memberikan perlakuan yang tepat dalam menangani kasusnya. Meskipun memiliki peran yang penting, tetapi ruang gerak psikolog sendiri masihlah sangat terbatas. Jumlah psikolog yang menjadi praktisi psikologi forensik juga sangat tidak berimbang dengan banyaknya jumlah kasus yang terjadi di Indonesia. Baik, lalu yang selanjutnya adalah kasus yang ditangani oleh psikolog forensik. Yang pertama adalah evaluasi kejiwaan terdakwa dalam kasus kriminal. Jadi apabila terdakwa tersebut ternyata memiliki gangguan kejiwaan, bisa jadi hukuman yang diberikan itu akan berkurang atau bahkan terdakwa ini tidak dapat
hukuman sama sekali, tidak bisa dikenakan hukuman sama sekali. Lalu yang kedua adalah memberikan konseling pada korban kekerasan atau trauma. Terus yang ketiga adalah memberikan saksi ahli di pengadilan tentang kondisi mental seseorang. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau di persidangan itu ada psikolog forensiknya yang memberikan saksi ahli. Apakah terdakwa tersebut memiliki gangguan kejiwaan ataupun saksi-saksinya itu memiliki gangguan kejiwaan. Terus yang keempat adalah memberi profil psikologis untuk membantu dalam investigasi kejahatan. Lalu yang selanjutnya adalah peran psikolog forensik dalam penyelesaian kasus. Yang pertama adalah memberikan wawasan terkait kondisi kesehatan mental terdakwa ataupun yang terlibat di dalam persidangan tersebut. Lalu memberikan evaluasi kejiwaan yang akurat dan memberikan saksi ahli di pengadilan seperti tadi yang saya sebutkan pada kasus yang ditangani oleh psikolog forensik. Lalu yang terakhir adalah memberikan rekomendasi untuk rehabilitasi ataupun intervensi terhadap korban ataupun terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidh Taufikur Rahman dengan NIM 138. Di sini saya akan memberikan presentasi mengenai bagaimana prospek kinerja dan pekerjaan dalam forensik itu sendiri. Yang pertama adalah pekerjaan di lembaga pemasyarakatan, yang dimana pekerjaan di lembaga pemasyarakatan itu mencakup seperti melibatkan pengawasan, rehabilitasi, dan pengolahan narapidana. Nah, yang dimana dalam tanggung jawab rehabilitasi itu, dalam forensik itu sendiri dia bertanggung jawab dalam program kerja untuk membantu para rehabilitasi dalam menyembuhkan untuk narkotika dan lainnya. Nah, yang kedua adalah pekerjaan di pengadilan dan penegakan hukum, yaitu adalah di bidang pengadilan ini bisa bekerja sebagai jaksa, pengawas, hakim, atau investigator. Nah, yang ketiga adalah posisi di rumah sakit dan klinis. Nah, yang dimana posisi di rumah sakit itu forensik itu sendiri bisa bekerja sebagai psikiater, terus juga menyembuhkan rehabilitasi dan bertanggung jawab atas segala program untuk penyembuhan para pasiennya. Nah, yang keempat adalah penelitian akademis dan lembaga pemerintahan, yang dimana penelitian akademis itu forensik itu sendiri bisa bekerja di suatu universitas dan melakukan sebuah penelitian akademis. Nah, yaitu yang selanjutnya adalah lembaga pemerintahan itu sendiri. Forensik juga bisa bekerja seperti menjadi pengawas dan rehabilitasi itu sendiri. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mukhtar Lutfi Ansori dengan NIM 124. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam karir psikolog forensik. Tadi ada 4, yaitu yang pertama etika dan privasi. Psikolog forensik harus selalu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama evaluasi dan terapi. Meskipun kadang-kadang mereka dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mengungkapkan informasi untuk kepentingan hukum atau keselamatan publik, mereka harus menyeimbangkan antara kewajiban profesional untuk menjaga privasi klien dan tuntutan hukum atau etika untuk mengungkapkan informasi tertentu. Yang kedua, kasus yang menantang secara emosional. Psikolog forensik sering terlibat dalam kasus kekerasan, pelecehan, pembunuhan, dan kejahatan serius lainnya yang bisa sangat mengguncang emosional mereka. Mereka harus mampu mempertahankan profesionalisme dan objektivitas meskipun menghadapi detail kasus yang mengerikan dan menyedihkan. Yang ketiga ada tekanan dari sistem hukum. Tekanan dari sistem hukum merupakan tantangan yang signifikan. Psikolog forensik seringkali diminta untuk memberikan kesaksian di pengadilan yang bisa menimbulkan tekanan besar karena kesaksian mereka bisa mempengaruhi hasil kasus secara signifikan. Yang keempat ada keterbatasan waktu. Psikolog forensik sering bekerja di bawah tekanan waktu yang ketat dengan tenggang waktu yang mendesak untuk menyelesaikan evaluasi dan penyusunan laporan. Sumber daya yang terbatas
seperti akses ke informasi yang diperlukan atau dukungan administratif dapat memperumit pekerjaan mereka. Jadi itu tadi 4 tantangan dalam karir psikolog forensik. Baik, masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, karir dalam psikologi forensik menawarkan peluang yang luas dan juga beragam untuk berkontribusi secara signifikan dalam sistem hukum dan juga masyarakat. Psikolog forensik memainkan peran penting dalam penilaian psikologis, memberikan kesaksian ahli, dan konsultasi dengan penegak hukum yang memerlukan keahlian khusus dalam hukum, psikopatologi, dan analisa data. Pendidikan yang mendalam dan sertifikasi khusus adalah dasar untuk sukses dalam bidang ini, yang mencakup tantangan unik seperti isu etika dan tekanan psikologis. Dengan prospek masa depan yang cerah berkat perkembangan teknologi dan peningkatan permintaan, profesi ini menjanjikan dampak positif yang besar pada sistem peradilan dan komunitas yang luas. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.